masalah terkait dengan visi sekolah SD Negeri 00 Pak Sukip pada rekan-rekan majelis guru semua yang dalam hal ini diamati oleh Bapak Ibu pengawas. Selamat datang kepada Bapak Ibu pengawas SD Negeri 00 Pak Sukip. Adapun observasi ini sesuai dengan yang sejalan dengan TMM itu, bahwa yang saya pilih kemarin adalah mempresentasikan Jules itu. Maka hari ini saya akan sampaikan kepada rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi Jumat ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka melihat presentasi tentang visi misi SD Negeri 00 Pak Sukip, yang seyogianya di sini saya jelaskan kepada Bapak Ibu pengawas bahwa sudah ada salah satu guru penggerak. Kemarin juga sudah pernah kami bahas visi-misi ini sesuai dengan pelajaran yang diambil oleh program itu. Namun ini adalah saya video balik untuk dipresentasikan sesuai dengan permintaan yang akan kita penuhi dari penilaian kinerja di BMM yang tahun ini mulai diberlakukan. Alhamdulillah ini sudah mendekati penghujung daripada penilaian kinerja itu. Sudah masuk akhir bulan Oktober dan masuk di bulan November di Simpan Pimpinan. Nah, jadi habis 1 tahun ajaran 2020-2025. Baik Bapak Ibu, jadi kita sudah mendengarkan diri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sedikit berselawat. Mengenai gangguan ini apa, itu suatu teknis yang terjadi. Nah, di sini yang akan saya presentasikan adalah misi SD Negeri 00 Pak Sukip. Sedianya sudah terjadwal pada tanggal 17 Oktober lalu. Namun karena suatu hal kesibukan pengawas mungkin pergi kemana-mana ke sekolah-sekolah lain sehingga tidak dapat kita laksanakan. Alhamdulillah hari ini kita dapat laksanakan. Nah, saya di sini akan menjelaskan terutama kepada rekan-rekan guru SD Negeri 04 supaya memahami apa dan bagaimana sekolah ini akan kita bawa melalui visi-misi SD Negeri 04 Sukip ini. Nah, ini gambaran daripadanya. Sekarang beranjak daripada misi-misi ini kita buat atau kita paparkan itu adalah dalam rangka melaksanakan atau untuk diobservasi pengelolaan kinerja sekolah oleh atasan, dalam hal ini Bapak Ibu pengawas yang alhamdulillah sudah hadir. Kemudian maksud dan tujuan visi-misi yang lain adalah sebagai upaya mempresentasikan visi-misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, jadi intinya nanti akan meningkatkan kualitas pembelajaran kalau visi-misi ini kita kelola atau kita jalankan dengan baik. Nah, lalu apa itu visi-misi? Kadang-kadang kita dan maksud saya sendiri ada buat visi-misi ya. Jadi sebetulnya visi-misi itu merupakan cita-cita. Cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin kita capai. Berarti kita ingin mencapai sesuatu, tapi tidak dalam waktu sekelengah atau dalam waktu sekejap mata. Jadi ada proses-proses sehingga itulah menjadi arah dan tujuan di masa depan dalam jangka panjang. Nah, itulah yang dikatakan visi-misi. Kemudian apa itu misi? Ya, misi
itu merupakan langkah strategis dan praktis akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi misi ini nanti dia apabila kita jalankan poin-poin dia nanti akan bermuara untuk mencapai visi. Nah, itulah misi. Ya, jadi misi. Nah, kemudian apa itu visi misi sekolah? Nah, jadi visi misi secara umum. Kalau dikatakan visi misi sekolah itu merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Jadi setiap satuan pendidikan itu punya arah dan tujuan. Nah, sehingga harus ada. Jadi kalau sekolah tidak mencantumkan visi misi, jadi istilahnya publik tak tahu. Maka itu visi misi sekolah adalah merupakan komponen penting dalam memandu arah tujuan satuan pendidikan. Jadi dipandu melalui visi misi. Jadi apapun larinya situ. Nah, kemudian visi sekolah. Nah, visi sekolah itu merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Jadi kalau visi sekolah itu adalah gambaran siswa, maksudnya bagaimana siswa itu akan kita bawa untuk mencapai masa depan yang gemilang atau yang baik lah. Pada dasarnya kita melakukan pendidikan ini untuk memperbaiki pola dan tingkah laku anak kita semua, sehingga di depannya tidak hanya mereka itu hanya pandai matematika, pandai bahasa Inggris dan segala macam, tapi itulah antaranya. Dan kemudian misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, ini misi sekolah ini tetap untuk mewujudkan visi sekolah itu untuk lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya apa pentingnya visi misi sekolah? Nah, pertama visi misi sekolah ini pentingnya adalah mengarahkan, di mana akan memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang cita-citakan. Kemudian yang kedua, meningkatkan. Nah, meningkatkan dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi melalui misi yang kita jalankan. Nah, jadi visi misi sebagai yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan mewujudkan visinya. Di visi itu akan terwujud kalau kita semua komitmen melaksanakannya. Nah, kemudian yang keempat, mendorong perbaikan yang berkelanjutan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Nah, jadi ini maksudnya kita berbuat di sekolah ini, mulai dari kepala sekolah itu intinya untuk memajukan sekolah. Jadi bukan sekadar kita datang balik, datang pergi besok balik, itu tidak. Jadi artinya intinya untuk memajukan sekolah. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pentingnya visi misi ini adalah membangun identitas. Nah, visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khusus atau khas dan dapat dikenali publik. Nah, jadi publik kalau mungkin tidak publik kita mungkin orang tua tidak peduli sangat dengan visi misi, tapi kalau di kota besar visi misi ini jadi acuan untuk dia menyekolahkan anak. Nah, tapi kita sini kadang kita letak di situ kita hilau, mungkin kita sendiri pun tak hilau kalau kita pasangan, tapi tidak itu. Selanjutnya marilah kita bersama-sama bagaimana kita agar visi kita itu terwujud melalui visi-visi yang dijalankan. Nah, ini harapan saya selaku pimpinan. Nah, kemudian komponen. Nah, komponen visi misi sekolah.
Kemudian visi sekolah itu pertama dia harus memiliki tujuan, yaitu tujuan yang strategis, tujuan yang dicapai sekolah dalam jangka panjang. Nah, jadi tujuan nanti akan terlihat gambar apa tujuannya. Nah, kemudian yang kedua memiliki nilai luhur. Nah, visi sekolah itu pada umumnya kita buat memiliki nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil Pancasila. Nah, profil Pancasila saya kira sekarang itu sudah pahami, mungkin sudah karena munculnya kurikulum merdeka ada profil Pancasila. Siapa kira-kira Bapak Ibu guru yang bisa menyebutkan apa saja profil Pancasila, silakan. Belum dilanjut, ini sifatnya profil Pancasila. Ya, bagus Bu Doni. Ya, jadi beriman dan berdoa kepada Tuhan Yang Esa. Dia ada berapa itu? Ingat mata ada 6 ya. Nanti tiap bagian-bagian itu punya elemen-elemennya. Itulah yang kita harus kalau kita menjalankan itu berpadu kepada itu. Ya. Jadi tadi pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, nanti kita tengok dalam visi-misi kita tergambar tadi. Kalau tergambar berarti alhamdulillah. Ini harus jadi disampaikan. Intinya kepada profil Pancasila. Makanya ada P5 dan apa yang akan kita kembangkan nanti. Nah, jadi dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini jelas kalau kita lihat termuat dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, di situ luas. Nah, jadi intinya elemennya itu anak-anak kita itu harus ada akhlak beragama, kemudian ada akhlak pribadi, ya, bahkan akhlak terhadap manusia dan akhlak berbangsa. Itu elemen-elemen yang ada dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua itu saya langsung kalau saya tahu yang lama ini tak komuni ya, supaya kita paham semua lah. Dasarnya guru-guru ada yang baca lah semua artikel-artikel tentang masalah profil Pancasila ini. Jadi kalau yang kedua, ya saya makul sini kita bilang sedikit. Yang kedua itu berkebenekaan global. Global tahu lah itu apa global itu bisa dijelaskan kalau saya panjang lagi. Nah, jadi berkebenekaan global. Elemen yang termuat di dalam berkebenekaan global itu mengenal dan menghargai budaya. Mengenal dan menghargai budaya. Berarti artinya anak itu harus kenal dan menghargai budaya. Misalnya budaya daerah setempat, budaya-budaya lain. Nah, itu kenalkan kepada anak. Nah, kemudian skill komunikasi. Skillnya ahli bahasa asing. Ya, itulah. Kemudian intelektual dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, ini luar biasa. Nanti kita pahami lagi kemana bahasa itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiganya refleksi dan tanggung jawab terhadap kebenekaan itu. Ya, pengalaman kebenekaan. Jadi, karena Indonesia